2023 ini kinerja akan semakin, maksudnya perbankan ini dituntut untuk lebih lebih efisien di dalam pengelolaan, terutama di operasional maupun di funding. Dua hal itu mungkin yang harus menjadi poin pokok perbankan, terutama yang besar-besar ya ke depan. Karena satu, eh, persaingan dengan adanya digitalisasi ini juga menjadi tinggi, sehingga mau nggak mau kita nggak bisa mundur dari digitalisasi dari proses dan produknya, sehingga itu akan membawa operating cost yang jauh lebih kompetitif. Yang kedua juga dengan adanya menawarkan solusi secara digital, itu akan membantu transaction banking bank, jumlah transaksi dari nasabah melalui perbankan akan jadi tinggi. Nah, akan tinggi ini akan mengakibatkan kasanya akan lebih strong lagi, sehingga cost of fund dari para perbankan ini akan jauh lebih kompetitif untuk ke depan. Jadi dua hal, satu operating cost, yang kedua cost of fund. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh perbankan supaya bisa lebih kompetitif ke depan. Oke, baik, lebih efisien sehingga bisa lebih kompetitif ya Pak Royke. Kemudian di satu sisi kalau kita berbicara juga terkait dengan trennya begitu ya, bahwa pandemi COVID-19 juga sudah mulai berakhir. Kita lihat juga bahwa tren restrukturisasi kredit dari debitur yang bisnisnya terdampak dari pandemi COVID-19 juga terus berkurang, terus menyusut begitu ya. Nah, kemudian di sisi lain juga kalau kita lihat dari OJK dan LPS juga memantau posisi resiko kredit perbankan juga terus turun begitu ya. Seperti apa tanggapannya terkait dengan hal ini dan juga kondisi program restrukturisasi di BNI sendiri, Pak Royke? Kami terus terang di perbankan sangat menghargai apa yang upaya dan strategi yang dilakukan regulator dalam hal ini dengan pemerintah dalam mengatasi pandemi, sehingga industri perbankan ini bisa melanjutkan memperbaiki kinerja dan mendorong ekspansi kredit untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi kolaborasi yang bagus yang sudah dilakukan pada saat pandemi dan sekarang itu bagus untuk diteruskan, karena kolaborasi yang baik sehingga kita bisa memperbaiki industrinya, kita juga bisa dorong untuk ekspansi kredit. Nah, dari total kredit yang masih kami resusasi karena stimulus COVID, hanya kurang dari 10% dari total kredit saat ini. Jauh udah lebih rendah dibandingkan tahun 2020, atau hanya 7,8% tepatnya. Dan banyak nasabah yang resusasi sekarang ini sudah bisa kita upgrade, karena mereka sudah, kemampuan membayar mereka sudah membaik. Debitur-debitur ini terutama yang berasal dari sektor pariwisata dan juga perdagangan, restoran, hotel yang dulu paling berdampak karena COVID. Jadi mereka dulu yang paling dampak karena COVID, sekarang sudah mulai kelihatan membaik dan bisa membayar dengan tertib. Kemudian di satu sisi kalau kita berbicara terkait dengan hal ataupun juga highlight dari industri perbankan saat ini yang baru-baru ini juga sempat menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo, ini adalah terkait dengan NIM perbankan. Begitu disebutkan juga begitu bahwa dari data OJK posisi NIM di tahun 2022 perbankan nasional ini hingga 4,71%. Nah, seperti apa pandangan Anda terkait dengan hal ini dan juga tantangan terkait dengan NIM perbankan RI yang bisa dikatakan cukup besar, Pak Royke? Ya, ya memang tahun 2023 perbankan masih akan menghadapi tantangan seperti suku bunga acuan yang belum akan turun, tren pengetatan likuiditas di pasar. Oleh karena itu NIM yang tinggi juga tidak secara otomatis mengkategorikan sesuatu bank menjadi sebagai bank yang profitable. Enggak. Jadi banyak faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan, bahwa tren pengetatan likuiditas ini juga masih akan terjadi di market. Nah, bagi kami periode ini
yang menantang adalah masa yang tepat untuk melanjutkan agenda transformasi, terutama untuk meningkatkan kasa dan fee base secara berkelanjutan, sehingga transaksi nasabah dan ekspansi bisnis pada segmen korporasi yang top tier untuk masuk menjadi prioritas kita, sehingga value chain-nya itu bisa masuk ke kita. Dan kami akan terus menjaga NIM, ya, sambil terus menjaga perbaikan kualitas aset. Nah, NIM ini tentunya apabila dijabarkan dalam profitabilitas, kami juga lakukan untuk menjaga agar kami punya kecukupan modal untuk melakukan ekspansi dan juga punya kecukupan cadangan untuk menjaga apabila terjadi apa namanya downside dari kondisi ekonomi yang memburuk. Jadi kami juga harus menjaga membalance secara prudensial pengelolaan bank ini juga tidak terlalu agresif, tapi juga kami jaga apabila terjadi downside dari kondisi ekonomi yang memburuk, sehingga kita juga harus mempersiapkan itu. Jadi bantalan itu perlu, NIM yang besar ya masih diperlukan untuk industri perbankan Indonesia, karena untuk tadi yang saya bilang, kita juga nggak tahu perkembangan ke depan kondisi ekonomi ini. Kita tetap optimis, tapi juga kita harus mempersiapkan apabila terjadi downside.